Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor telekomunikasi dan juga bagaimana infrastruktur jaringan internet di Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, industri telekomunikasi di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan negara di wilayah Asia. Adapun bukti nyata perkembangan industri tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna internet yang semakin banyak di Indonesia. Industri telekomunikasi di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan negara di wilayah Asia. Adapun bukti nyata perkembangan industri tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% pada 2023 atau menembus 215,63 juta jiwa dari total populasi yang sebesar 275,78 jiwa. Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga mengatakan bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17%. Meski demikian, bicara soal kecepatan internet, ternyata Indonesia masih berada di level paling bawah di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini terjadi dipengaruhi banyak faktor, antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk. Adapun menurut data yang dipublikasikan oleh Ookla soal indeks tes kecepatan internet dunia, kecepatan mobile internet di Indonesia di angka 20,17 Mbps. Ini berada di posisi 103 dari 137 negara di dunia. Selain itu, survei APJII juga mengungkapkan tantangan terbesar dalam industri internet service provider di Indonesia. Di antaranya tantangan infrastruktur. Adapun kendala infrastruktur yang dimaksud adalah biaya pemasangan dan pemeliharaan yang relatif tinggi. Kemudian juga sulitnya infrastruktur menjangkau akses layanan terutama pada area remote dan pedesaan. Selain itu, persaingan juga dinilai masih tinggi, regulasi dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung serta terbatasnya akses permodalan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, urgensi infrastruktur jaringan internet di era digital. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Muhammad Arif Angga. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Selamat pagi Mas Arif. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Mas. Salam sehat Mas Pras. Baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, begitu menarik kalau kita cermati dengan infrastruktur jaringan internet di era digital begitu, di mana pandemi COVID-19 itu menjadi booster yang luar biasa sekali ya bagi penetrasinya di wilayah Indonesia. Nah, update dan review terlebih dahulu nih Mas Arif dari APJI terkait dengan kondisi dari sektor telekomunikasi dan internet khususnya begitu di tanah air. Ya, Mas Pras, jadi memang kalau melihat dari kondisi pengguna internet di Indonesia, APJI sendiri kan setiap tahun selalu melakukan survei pengguna internet yang kita rilis terakhir di bulan Juni ya tahun 2023. Tadi mungkin udah di-highlight juga, saya dengar juga memang pengguna internet ini terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini udah sekitar 78,1% kurang lebih masyarakat Indonesia yang menggunakan internet atau sekitar 215 juta jiwa. Dan memang jumlah ini bertumbuh sekitar 1% lebih dari tahun sebelumnya. Tapi kalau kita melihat Mas Pras, pertumbuhan di tahun lalu dan tahun sebelum COVID itu angkanya hampir lebih dari 50 juta jiwa sebenarnya. Cuman memang di tahun ini karena memang mungkin penetrasi udah lumayan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, jadi pertumbuhannya mungkin tidak terlalu signifikan. Jadi hampir semua sebenarnya masyarakat yang di usia produktif udah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Dan memang kalau kita lihat juga memang penggunaan internet ini masih paling banyak didukung oleh mobile ya. Mobile ini masih 80%, sisanya untuk broadband masih sekitar mungkin kurang lebih 20%. Jadi secara topologi garis besarnya seperti itu untuk penggunaan
internet di masyarakat Indonesia. Baik, itu dia 215 juta jiwa per Juni 2023 begitu ya pengguna internet di Indonesia. Tapi pemanfaatannya sendiri oleh masyarakat begitu ya. Sejauh ini lebih banyak untuk komunikasi, kemudian searching data kah atau apa kalau dilihat behaviornya ini masyarakat di Indonesia terkait dengan penggunaan internet sendiri? Kalau kita lihat sebenarnya paling banyak itu sebenarnya tetap sosial media ya Mas ya. Oke, Sosial media menjadi nomor satu tetap behavior penggunaan internet di masyarakat. Yang kedua mungkin itu bisa dibilang akses ke berita-berita online itu juga oke. cukup yang kedua setelah sosial media. Yang ketiga mungkin itu untuk ya bekerja atau sekolah secara online itu baru di nomor tiga. Sisanya macam-macam ya behavior pengguna internet di Indonesia. Tapi yang nomor satu tetap sosial media itu menjadi yang paling utama ya karena ya tidak bisa lepas ya kita dari sosial media di kehidupan sehari-hari. Baik, data menyebutkan di kuartal 1 2023 begitu sektornya nih kalau kita bicara mengenai sektor telekomunikasi dan informasi tumbuh sekitar 7,19% dan ini kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu yang tumbuh 8,75%, apa yang bisa kita cermati? Ada sedikit memang penurunan dari 8,75 tahun lalu menjadi 7,19% di kuartal 1 tahun ini, Mas Arief. Ya kalau mungkin kalau kita cermati dari data Q1 tadi yang berturun sekitar 1% lebih ya Mas ya, Mas Pras Oke, ya. Sebenarnya kalau kita lihat mungkin ini melihat data dari pertumbuhan pengguna barunya aja. Karena kalau kita lihat dari data ABGI sendiri kan pertumbuhan pengguna baru ini sebenarnya tidak terlalu signifikan dibanding pertumbuhan pengguna baru pada tahun data kita tahun sebelumnya. oke. Jadi memang mungkin sekarang ini lebih ke arah para teman-teman operator ini memaintain para pengguna yang sudah existing di tahun ini. Jadi tidak terlalu signifikan pertumbuhan pengguna barunya. That's why mungkin angkanya itu di Q1 ini berkurang dibanding angka Q1 tahun 2022 ya pada tahun lalu. Oke. Dan kita tahu sekarang Indonesia sudah masuk dalam era digital, transformasi di sektor telekomunikasi ini dan transformasi digital kan menjadi suatu yang keniscayaan yang terjadi begitu ya di Indonesia. Apa saja sih kira-kira langkah-langkah persiapan yang mungkin harus diperkuat begitu untuk melihat perkembangan yang cukup masif begitu di era digital ini? Yang pasti kalau ABGI sendiri kita tetap fokus mendorong pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun menurut pemahaman kami ketika masyarakat tidak dapat menerima akses informasi dengan baik, dikhawatirkan masyarakat tersebut tertinggal dalam segi informasi dan akhirnya tidak mempunyai equal pengetahuan yang sama dengan masyarakat mungkin di wilayah perkotaan yang mungkin lebih terjangkau akses telekomunikasi khususnya di internet. Jadi memang kita terus mendorong baik di sektor swasta maupun kita mendorong pemerintah juga melalui program-program yang memang pemerintah lakukan, di Oke. mana program-program tersebut memang yang khusus dan fokus untuk pemerataan akses internet sampai daerah-daerah yang memang belum terjangkau. Karena kalau di swasta sendiri terus terang nature-nya adalah untung rugi Mas Pras. Jadi memang cenderung operator swasta ini akan lebih banyak melakukan kegiatan di tempat-tempat yang memang udah ada bisnisnya atau udah ada marketnya. Tapi untuk area-area tadi yang masih belum terjangkau tadi, saya pikir pemerintah sendiri punya beberapa program untuk pemerataan akses internet dan itu kita juga dukung dan terus dorong ya agar cepat selesai tentunya. Nah itu dia, kolaborasi seperti apa? Karena kita tahu kan pemerintah gencar sekali begitu. Pemerataan digitalisasi begitu dari Sabang sampai Merauke ke daerah-daerah 3T begitu. Terus dilakukan pembangunan BTS baru, kemudian jaringan-jaringan komunikasi dan internet yang semakin diperluas. Dan Anda melihat bagaimana realisasinya? Ya kita lihat sebenarnya kalau dari segi program semuanya udah bagus, tujuannya udah sesuai dengan yang memang kita inginkan juga. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah dapat menyelesaikan beberapa program tersebut. Yang pasti kita juga terus komunikasi. Kita pengen sebenarnya nanti ketika itu sudah semua selesai, kita juga menggandeng teman-teman ISP di Oke. Indonesia untuk berkolaborasi menggunakan infrastruktur yang pemerintah sudah sediakan tadi. Mungkin sebagai informasi aja saat ini di Indonesia ada sekitar 960 sekian jumlah ISP Indonesia. Ini jumlah yang sangat banyak tentunya Mas Pras. Nah ini juga kita dorong nanti ke depan ketika pemerintah sudah menyelesaikan infrastruktur tersebut, kita pengen teman-teman di ABGI ini berkolaborasi tentunya untuk membantu bahu-membahu juga ya untuk penetrasi sampai ke dalam lagi. Baik, 960-an begitu ya jumlah ISP atau Internet Service Provider begitu di Indonesia. Nah lantas bagaimana bisa membangun usaha bersama begitu? Apakah justru nanti tingkat persaingannya yang juga tinggi? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Arief, kita jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, pertama kita lihat dari sisi pertumbuhan sektor informasi dan telekomunikasi. Ini perbandingan dengan kuartal 1 2023 dan tahun 2022 lalu. Ya, tercatat tahun lalu 8,75%, kemudian di kuartal 1 tahun ini ada sedikit pelemahan begitu ya, menjadi 7,19% untuk sektor informasi dan telekomunikasi. Dan selanjutnya bagaimana dengan jumlah penyedia jasa internet? Di tahun 2019 ada 564 perusahaan, kemudian per Maret 2023 909 perusahaan begitu yang beroperasi di Indonesia. Dan selanjutnya kita cermati dari pengguna internet di Indonesia. Rentang waktu 2019 sampai dengan 2020 tercatat ada 196,71 juta jiwa ya pengguna internet di Indonesia. Kemudian rentang 2021 sampai dengan 2022 naik lagi menjadi 210,03 juta dan di tahun 2022 sampai dengan 2023 naik lagi menjadi 215,63 juta jiwa ini pengguna internet di Indonesia. Terus bertumbuh. Kemudian bagaimana dengan skor indeks literasi digital Indonesia? Di tahun 2020 data Kemenkominfo mencatat 3,46 poin. Kemudian di tahun berikutnya naik lagi jadi 3,49 poin dan di tahun 2022 lalu tercatat 3,54 poin. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Baik, Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat data-data yang tadi sudah disampaikan, nampaknya perkembangannya ini trennya naik terus begitu ya. Dari sisi pengguna, kemudian dari skor indeks literasi digital Indonesia juga meningkat. Demikian juga dengan pertumbuhan dari penyedia jasa internetnya yang Anda katakan tadi sudah 960-an. Nah ini bagaimana melihat ceruk pasarnya kemudian dengan jumlah ISP yang banyak tadi ini Mas Arief? Iya, jadi kalau tadi saya juga lihat di infografis kan bulan Maret tuh 909 ya Mas ya. Iya. Sekarang udah 960 sekian. Sebenarnya jumlah ini juga setiap hari bertambah sih, Mas Pras. Oke. Karena setiap hari ada penyelenggara baru yang uji layak operasi lah kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin belum masuk ke data kami secara real time. Nah, Iya. jadi sebenarnya kalau dibilang marketnya, Indonesia ini punya market yang cukup luas ya. Kalau kita lihat di negara ASEAN, jumlah penduduk kita juga paling banyak gitu ya. Dan memang menurut saya nggak ada satu operator yang benar-benar menguasai semua area secara signifikan gitu Mas. That's why masih banyak peluang-peluang bisnis yang ada dan ya itu bisa dilihat dari bertumbuhnya terus jumlah pemain-pemain ISP baru di tanah air ya. Nah, dan mereka rata-rata ini yang baru-baru ini Mas Pras nggak dari kota-kota besar sih, rata-rata di kota-kota kecil. Jadi mereka mungkin bermain di area-area yang segmented di areanya sendiri gitu. Jadi Oke. itu tapi itu ya bagus juga sebenarnya untuk menutupi gap-gap tadi ya, gap-gap penetrasi tadi yang memang mungkin operator besar sekalipun nggak masuk ke area-area tersebut. Jadi makanya muncul tumbuh para penyedia ISP baru di Indonesia tadi yang jumlahnya mungkin terus meningkat ya. Nah, di luar itu sebenarnya kalau dibilang tadi konsolidasi sebenarnya ISP ini kalau kita kemarin bicara di industri seluler, mungkin seluler kita udah sama-sama tahu ya banyak yang berkonsolidasi ya. Tapi kalau di industri ISP ini, karena mereka rata-rata itu sebenarnya operasi areanya beda-beda Mas. Jadi Oke. potongannya sebenarnya nggak terlalu banyak. Jarang dari mereka yang mungkin kalau pemain nasional tuh nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau pemain-pemain yang wilayah ini itu yang banyak jumlahnya. Jadi karena potongan irisan coverage-nya tidak terlalu bersinggungan, sebenarnya mereka mungkin belum butuh untuk melakukan konsolidasi. Mereka masih beroperasi di area-area masing-masing gitu. Oke. Nah, pembinaan seperti apa yang dilakukan ABJI? Mengingat ini ada ribuan begitu ya anggotanya begitu Mas Arief. Ya kita sendiri sebenarnya banyak program-program juga, program-program untuk peningkatan secara perusahaan. Kita juga ada program-program bagaimana ke source permodalan juga, Iya, ke iya. anggota yang terutama yang memang kelasnya mungkin masih middle ke bawah ya. Jadi memang Oke. banyak hal sih kita melakukan banyak kerjasama untuk pembinaan ke anggota juga. Kita berharap Ya. ini bisa meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut juga ya, untuk sustainability juga dilihat dari maraknya persaingan lah kurang lebih Iya, kayak gitu iya. ya. Kita terus coba melakukan beberapa pelatihan juga ke mereka gitu. Nah, jenis infrastruktur apa yang dibangun kalau kita bicara mengenai infrastruktur jaringan internet begitu kalau misalnya di kota besar dan di daerah, apakah dominasinya masih fiber optik atau yang memang broadband begitu? Sebenarnya fiber optik
broadband itu kan sebenarnya cuman ininya ya paketnya aja, tapi kalau medianya ya fiber optik atau wireless, dua pilihan aja sih Mas ya. Oke. Tapi memang rata-rata kalau untuk sekarang fiber optik menjadi teknologi yang belum tergantikan sih secara Hmm. kualitas terus terang. Nah memang banyak sebenarnya kalau dibilang teknologi yang digunakan sebenarnya mix ya di Indonesia ya, karena tadi kalau fiber optik semua juga kadang-kadang kalau terlalu jauh juga costly kan buat pemain operator kan. Jadi mereka Oke. juga sometimes mix juga dengan wireless juga, dengan Hmm. radio juga. Jadi ini memang sebenarnya semua teknologi kepake sih sebenarnya Mas. Jadi nggak semuanya serba FO, nggak semuanya serba wireless saat ini. Pemain-pemain di daerah pun juga udah banyak yang fiber optik untuk gelar FTTH di area-area yang mereka cover ya, terutama yang residensial udah banyak juga. Jadi Oke. nggak kalah kota-kota besar juga sebenarnya. Baik, di awal tadi sudah disampaikan dari sisi kualitas layanan ataupun kecepatan internet Indonesia ini yang masih mungkin kalah jauh dibandingkan dengan negara peers di kawasan Asia Tenggara. Ini apa yang bisa dicermati nih, Mas Arief? Iya, saya sebenarnya udah sering banget jawab pertanyaan yang Hmm. masalah data dari luar itu ya, yang masalah Ya. kecepatan kita paling jelek dan lain-lain. Hmm. Tadi kalau saya coba dengar sekitar 20 Mbps ya kalau nggak salah Yes. ya. Hasilnya ini katanya masih di bawah beberapa negara di regional ASEAN lah gitu kurang Ya. lebih. Mungkin kita nggak usah bandingin sama yang jauh-jauh ya Mas ya. Baik. Teman, kalau saya pikir sebenarnya tadi ini kan faktor pembaginya kan juga mungkin dengan jumlah penduduk ya Mas, dan luas wilayah juga gitu. Ketika Hmm. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta, 280 juta lebih, dan luas wilayah segitu luas, Ya. dan dibandingkan oleh negara regional yang mungkin jumlah penduduknya nggak segitu signifikan Mas. Ya. Jadi tentunya angka pembaginya ini memang akan terus, jadi kita nggak pernah bagus kurang lebih kayak gitu ya. Karena Oh, faktor I pembagi kita see. juga, Ya, ya, ya. faktor pembagi kita kan banyak gitu ya Mas ya, dengan Hmm. kualitas internet. Saya bilang kalau kita cuma di Apple to Applein, let's say Jakarta dengan Singapura, let's say gitu Mas ya. Oke. Saya yakin kita nggak kalah Mas. Saya Oh, berani yakin kita nggak kalah. Cuman kalau ketika ini dionya Singapura contoh dengan nasional Indonesia gitu ya. Nah, itu angka pembagi di wilayahnya, angka pembagi masyarakatnya kan juga berbeda ya Mas ya. Ya soalnya angka baik, kita baik. nggak akan apa namanya, nggak akan bisa compete dengan beberapa negara di regional yang apa Oke. namanya, punya jumlah penduduk mungkin lebih dikit dan jumlah jumlah sorry luas wilayah nggak sebesar Indonesia dan nggak berpulau-pulau kayak kita. Jadi kalau Oke. cuma di kota besar ke kota besar, saya sih berani jamin sebenarnya kualitasnya nggak lebih buruk dari yang data yang ada Ah, sih. ini dia. Berarti pemahaman yang harus mungkin disampaikan juga nih kepada masyarakat meskipun dari sisi penilaian poin kita ataupun posisi kita berada di level-level 103 dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi sebenarnya ini ada satu hal yang perlu disandingkan dengan jumlah penduduk, luas geografi dan lain-lain begitu bahwa kecepatan ini sebenarnya sudah cukup ideal di Indonesia begitu, Mas Arief. Iya, kalau dibilang sebenarnya rata-rata juga sebenarnya 20 mega sampai 30 mega itu kalau untuk internet di rumahan itu udah paket yang standar sih sebenarnya. Oke. Rata-rata juga operator pemain-pemain rata-rata jualan produknya paling ya produk standarnya ya kurang lebih ya 20-30 mega. Mungkin kalau di perkotaan sampai 100 mega. Tapi ya menurut saya kalau dibilang kebutuhan masyarakat 20-30 mega itu sebenarnya udah cukup Mas. Untuk kebutuhan di rumah ya. Iya. Basic, kita ngomong kebutuhan basic ya, penggunaan yang normal-normal aja sebenarnya udah cukup sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi nggak perlu dikhawatirkan banget sih data dari Ookla itu sih kalau menurut saya. Betul, dan tantangan juga tadi juga disampaikan ini menarik dicermati dari sisi pemasangan dan pemeliharaan infrastrukturnya ini kan berbiaya cukup tinggi juga. Kemudian ada persaingan yang ketat dan juga permodalan. Ini bagaimana nih Mas Arief Anda melihatnya? Iya, memang kalau sizing ISP ini memang jujur paling bisa dinilai dari struktur permodalannya juga Mas. Hmm. Jadi semakin mereka permodalan kuat, dia bisa gelar jaringan mungkin lebih luas lagi ya mungkin sizingnya akan otomatis di atas ya kurang lebih Oke. dibanding yang mungkin secara source permodalannya Hmm. biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, kalau dibilang memang tadi kalau dibilang infrastruktur dibilang mahal, sebenarnya ya mahal ini ya kalau dibilang perangkatnya sih kurang lebih sama, tapi yang bikin mahal tuh kadang-kadang kalau areanya tuh susah dijangkau gitu Mas ya. Hmm. Logistik yang dibutuhkan, terus maintenance-nya itu kan juga lebih Oke. sulit dibanding kita memang gelar infrastruktur di area perkotaan yang notabene mudah dijangkau, terus gampang diakses gitu ya. Ya, Beda dengan infrastruktur yang memang jauh-jauh, dan itu memang juga satu kendala tersendiri ketika memang kita mau gelar daerah yang agak jauh-jauh gitu bagi teman-teman penyelenggara gitu Mas. baik, kalau dilihat dari agensi pembangunan jaringan infrastruktur begitu ya, internet di Indonesia, Anda melihat di posisi mana nih yang perlu dibutuhkan? Apakah peran serta pemerintah khususnya Kemenkominfo, kemudian insentif yang akan diberikan? Tahan dulu jawabannya Mas Arief, kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Muhammad Arif Angga, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Mas Arif, lantas bagaimana nih kalau kita bicara mengenai kebijakan payung hukum terkait dengan industri telekomunikasi khususnya jaringan internet begitu, sehingga tadi benar-benar ini menjadi daya tarik tentunya bagi investor baru ataupun perusahaan-perusahaan baru dan masyarakat sendiri nih akan merasakan manfaatnya. Silakan. Sorry, jadi gimana Mas pertanyaannya? Sorry. Ya, dia bicara mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan. Apakah memang kita butuh payung hukum yang lebih kuat lagi, insentif yang diberikan? Kalau tadi kan ada permasalahan terkait dengan permodalan, kemudian jaringan internet di wilayah-wilayah 3T tadi begitu Mas Arif. Oke, jadi kalau dibilang saya selalu menyampaikannya kepada pemerintah. Sebenarnya kita ketika pengen Indonesia ini ke depan benar-benar merata infrastrukturnya, industri kita ini kan memang naturally dikuasai oleh swasta gitu Mas ya. Maksudnya di industri telekomunikasi ini hampir semua pemainnya swasta. Jadi nature pemain swasta ini kan butuh dukungan dari pemerintah juga, baik itu Oke. regulasi dan lain-lainnya. Dan kita sebenarnya selalu bilang kita pengen bantu, tapi kita juga butuh suatu dorongan atau insentif ketika memang teman-teman yang swasta ini mau melakukan penetrasi atau penggalian di area-area yang memang non komersial ya kita sebut ya, mungkin daerah 3T, daerah yang jauh-jauh tadi ya. Dan ini memang butuh insentif khusus menurut saya. Jadi itu juga meningkatkan semangat dari teman-teman untuk menggelar infrastruktur internetnya sampai ke pelosok-pelosok. Kira-kira gitu. Oke. Nah, dari sisi kompetisi harga yang ditawarkan dari masing-masing ISP sendiri bagaimana nih Mas Arif? Karena kan ada 960-an begitu. Apakah ini ada yang pengaturan dalam artian mungkin batasan-batasannya, entah itu batas atas, batas bawah begitu Mas Arif? Ya sebenarnya wacana ini udah lama ya di sounding. Kita sounding juga ke pemerintah. Pemerintah pun sebenarnya juga pernah sounding ke kita. Ini mau diatur nggak? Karena memang Oke. mekanisme harga pasar ini kan ya tahu sendiri ya, ketika udah banyak pemain, udah pasti harga menjadi salah satu yang jadi motif utama gitu Mas ya. Jadi Betul. market price itu udah pasti akan Iya, iya. terjadi, udah nggak bisa kita hindari lagi, terutama di kota-kota besar. Nah, sebenarnya udah pemerintah juga udah bahas sama kita pun udah beberapa kali sounding, tapi memang menurut kita nggak ada landasan regulasi yang cukup sih Mas untuk membatasi aturan tersebut gitu ya. Oke. Karena memang bisa dibilang internet ini ya nggak ada batasan ya, karena dan masing-masing operator sendiri itu kan juga punya cost yang berbeda-beda Iya. dalam penyelenggaraan mereka. Jadi itu juga yang menyulitkan juga ketika membatasi tarif atas tarif bawahnya juga. Ketika operator sebelah ngerasa dia punya modal yang lebih kecil dan dia mau menjual lebih murah, Ya. itu hal yang sulit dihindari juga ya untuk operator lainnya ya gitu. Oke. Terakhir bagaimana inovasi yang akan dilakukan ABJI sendiri ke depan begitu melihat pangsa pasar yang cukup luas, ceruknya cukup banyak, kemudian pemainnya yang terus bertambah begitu, Mas Arif? Ya, yang pasti kalau dibilang internet ini kan hampir sama Mas. Ketika kita connect internet di mana aja, Iya. event itu di kafe, di rumah, di kantor, rasanya sama. Kita menggunakan internet kita tidak bisa merasakan providernya sama aja. Dan yang kita memang dorong terus ke teman-teman penyelenggara, bagaimana dapat men-upselling produk-produk dari internet. Jadi sebenarnya kan produk turunannya banyak nih. Ada managed service, ada hal-hal lainnya. Dan ini kita mendorong bagaimana sebenarnya teman-teman punya produk turunan dari internetnya sendiri, sehingga ini bisa meningkatkan revenue sendiri dari perusahaan. Karena kalau hanya tergantung dari internetnya sendiri, dikhawatirkan ke depan ini jadi price war. Cuman price war ini sangat mengkhawatirkan kita juga ke depannya. Jadi kita harapkan memang teman-teman lebih berinovatif, dapat memberikan lainnya di luar internetnya sendiri. Ya tadi ada managed service, ada IoT dan lain-lainnya tentunya yang memang related ke internetnya sendiri, dan ini yang terus kita coba kasih masukan ke teman-teman. Baik, itu dia. Berarti memang masih banyak tantangan dan PR-PR yang harus dituntaskan begitu ya, karena tujuannya adalah bisa memberikan akses yang semakin luas begitu kepada masyarakat pengguna internet di tanah air. Mas Arif, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda Sama-sama, sampaikan. Mas Ini tentunya akan menjadi insight yang menarik bagi pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Ya. Salam sehat, Mas Arif. Ya, Ya. salam sehat Mas. Terima kasih.